Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arya Catur Berawal, NPM 08.2025.1.02050. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban kuis kimia dasar saya. Saja yang nomor 1 diketahui reaksi sebagai berikut. S plus 3F2 menjadi SF6. Jika dimasukkan 2 mol S dengan 10 mol F2, maka tentukan berapa mol SF6 yang terbentuk. Perbandingan mol sesuai persamaan reaksi di atas. Soal ini 1 mol S membutuhkan 3 mol F2 dan 1 mol S menghasilkan 1 mol SF6. Yang pertama-tama kita menentukan reaksi pembatasnya, yaitu dengan rumus mol S per mol F2 sama dengan koefisien S per koefisien F2. Mol S-nya kita ketahui tadi mol S2, mol F2-nya belum diketahui. Kemudian koefisien S-nya kan 1. Koefisien F2 itu 3. Maka mol F2 sama dengan 3 dikali 2 dibagi 1. Sama dengan 6. Mol F2 yang bereaksi. Karena F2 lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka S adalah reaksi pembatas karena dia yang habis bereaksi. Jadi karena kan F2-nya kan ini kan ketemunya kan molnya kan 6. Molnya F2 kan 6, sedangkan yang dibutuhkan adalah cuma 3 untuk 1 mol S-nya. Maka berarti kan ini kan mol S ini kan yang habis bereaksi, yang mol S. Yang S ini kan habis bereaksi, makanya dia jadikan bereaksi pembatas. Oke, lanjut. Untuk mol SF6 yang terbentuk yaitu kita pakai rumus NSF6 per NS sama dengan koefisien S6 dibagi koefisien S. Konsentrasi SF0 kan belum diketahui dan itu yang akan kita cari. Konsentrasi S adalah 2 mol. Kemudian koefisien S6 tadi 1, koefisien S juga 1. Maka konsentrasi SF6 sama dengan 2 mol. Yang soal nomor 2, untuk menentukan zat yang tersisa, karena S adalah reaksi pembatas yang seperti kita cari tadi, maka S habis bereaksi. Maka konsentrasi S sama dengan konsentrasi S dibagi konsentrasi F2 sama dengan koefisien S bagi koefisien F2. Konsentrasi S tadi yang kita tanya itu seperti itu soal tadi kan 2. Kemudian konsentrasi F2 kan yang akan kita cari. Koefisien S1, koefisien F2 3. Maka konsentrasi F2 sama dengan 6 mol. Jadi sisa F2 adalah 10 mol dikurangi 6 mol sama dengan 4 mol. Ini 10 mol itu awal yang ditambahkan tadi, kemudian 6 mol ini yang bereaksi dengan 2 mol S tadi, yang bereaksi dengan 2 mol S, dan sisanya adalah 4 mol. Untuk tabel stokiometrinya seperti ini. Untuk awalnya S itu 2 mol, kemudian bereaksi, yang digunakan reaksi kan semuanya, karena dia reaksi pembatas, jadi kurang 2 mol, sisanya 0 mol. Kemudian untuk F2 awal-awal 10 mol ditambahkan 10 mol tadi digunakan bereaksi dengan S 2 mol dibutuhkan berarti 2 kali 3 kan 6, berarti digunakan 6 dan sisanya 4. Kemudian untuk hasilnya SF6 awalnya kan 0 karena dapat dari reaksi dia mendapatkan 2 mol, sisanya yang tadi itu yang didapatkan 2 mol.
Lanjut soal nomor 2. Diketahui reaksi berikut. 2Al plus 3Cl2 menjadi 2LCl3. 2Al 1,2 mol, 3Cl 2,4 mol. Zat apakah yang bertindak sebagai bereaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang tidak bereaksi? Oke, untuk itu kita sama yang menggunakan rumus konsentrasi Al dibagi konsentrasi Cl2 sama dengan koefisien Al dibagi koefisien Cl2. Ketahui konsentrasi Al itu ini 1,2 mol, kemudian konsentrasi Cl2 kan kita tidak diketahui lah, katakanlah tidak diketahui, dan koefisien Al di sini soal itu ada 2 dan koefisien Cl ada 3, maka konsentrasi Cl2 sama dengan ini 3 dikali 1,2 dibagi 2 sama dengan 1,8 mol. Maka Cl2 awal sampai reaksi 2,4 kan ini awal dikurangi reaksi, awal dikurangi reaksi dikurangi 1,8 mol ini yang bereaksi sama dengan 0,6 mol yang tersisa. Berarti Al adalah reaksi pembatas yang habis bereaksi. Keadaan awalnya 2Al 1,2 mol. Kemudian direaksikan semua 1,2 mol, sisanya 0. Dan kemudian keadaan awalnya 3Cl2 2,4 dan bereaksi dengan 1,2 mol ini yang dibutuhkan adalah 1,8 mol. Jadi sisanya 0,6. Kemudian untuk hasilnya 2HLCl3 awalnya kan kosong. Setelah reaksi dia terbentuk 1,2 mol dan sisanya 1,8 mol. Karena yang ditanya berapakah sisa zat yang tidak bereaksi, maka NaLCl3 per NCl2 sama dengan koefisien AlCl3 per koefisien Cl3. Maka yang dicarikan ini konsentrasi AlCl3 konsentrasinya dari reaksi tersebut. Maka Cl2 dikali koefisien AlCl3 1,8 kan diketahui kan tadi konsentrasi Cl2 tadi ini dikali 2 koefisien AlCl3 ini, koefisiennya kan 2, kemudian dibagi koefisien Cl3, koefisiennya 3 sama dengan 1,2 mol. Lanjut soal nomor 3. Mengapa Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia tidak mengikuti aturan S? Yaitu yang pertama, faktor sejarah. Amerika Serikat menggunakan imperial atau US Customary System. Myanmar dan Liberia mewarisi sistem satuan lama dari pengaruh kolonial dan tradisi lokal. Yang kedua, faktor waktu dan biaya. Untuk melakukan penggantian satuan ke sistem SI atau standar internasional perlu dilakukan bertahap dan membutuhkan biaya yang besar di berbagai bidang. Terus yang ketiga, faktor kebiasaan. Masyarakat yang terbawa menggunakan satuan seperti mol, inci, feet, pound di Amerika Serikat, dan satuan lokal Myanmar dan Liberia, perubahan satuan akan menyebabkan kebingungan dan risiko kesalahan di berbagai bidang apabila dilakukan secara total, cepat, dan menyeluruh. Jadi intinya dia itu belum terbiasa gitu, dan kalau dipaksakan maka akan terjadi kekacauan di sana. Kayak resikonya itu kesalahan itu berbagai bidang itu akan banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan. Lanjut nomor 4. Mengapa suhu dalam Kelvin tidak diberi tanda derajat? Jadi kan tanda Kelvin kan seperti ini. Tidak ada derajat ini ya, tidak ada. Tidak ada. Mengapa?
Karena Kelvin merupakan suhu absolut dalam satuan internasional yang dimulai dari 0 dan menyatakan energi termodinamika bahkan skala relatif seperti Celsius atau Fahrenheit. Kelvin merupakan satuan besaran fisika murni. Besaran fisika murni di mana suhu 0 mutlak adalah suhu terendah, jadi bawah sendiri, jadi nggak ada -1 gitu. Jadi suhu 0 adalah suhu terendah yang mungkin secara fisika. Pada 0 Kelvin energi kinetik partikel menjadi sangat minim, sehingga partikel hampir tidak bergerak. Jadi di suhu 0 Kelvin itu suhu bawah sendiri, jadi kayak ada minim pergerakan lah di sana. Kemudian lanjut soal nomor 5, perbedaan kondisi dalam keadaan standar dan keadaan suhu atau tekanan kamar adalah sebagai berikut. A. Keadaan standar, temperature and pressure. Keadaan standar termodinamikanya suhu 25 derajat Celcius, kita rubah menjadi Kelvin, yaitu dengan ditambahkan 273 derajat, tambahkan 273 Kelvin. Jadi suhu ini tambahkan 273 menjadi 298 Kelvin. Tekanannya 1 atm. Untuk konsentrasi larutannya 1 m. Kondisi gasnya gas ideal pada 1 tm. Yang B, keadaan suhu dan tekanan kamar. Suhu ruang kan relatif 20-30 derajat Celcius. Tekanannya kurang lebih 1 atm, itu tergantung cuaca. Keterangannya seperti kalau kondisi cuaca dan tekanan kamar itu relatif fleksibel dan sedikit berubah bisa saja tergantung cuacanya. Jadi itu perbedaannya. Untuk nomor 6, jika suatu konfigurasi berakhir pada orbital F, termasuk golongan apa? Oke. Jika konfigurasi elektron berakhir pada orbital F, maka termasuk golongan unsur transisi dalam atau sering disebut deret unsur lantanida Kf dan deret unsur actinida Sf. Ciri-cirinya unsur blok F yaitu berada di bagian bawah tabel utama. Kan F itu kan bawah sendiri, S, T, D, F itu kan urutannya, F itu terakhir sendiri. Kemudian semua unsur blok F masuk ke dalam golongan 3B. Contoh nomor 7, mengapa dari orbital 3S yang dipromosikan ke orbital 3D? Mengapa tidak dari orbital 3D ke 3S? Berikan contoh unsur dan konfigurasinya. Mengapa pada diagram energi orbital yang mengikuti aturan Aufbau 1S, kemudian 2S, 3S, 3B, 4S, kemudian 3D? Yang menandakan 3S itu lebih rendah energinya dari orbital 3D. Jadi makanya kenapa kok 3S dulu, baru 3B, 4S, kemudian baru 3D. Karena energi dan energinya 3S itu rendah dari orbital 3D. Elektron akan mengisi orbital dari tingkat yang paling rendah hingga ke tinggi. Elektron dipromosikan untuk meningkatkan stabilitas. Contohnya CR2 sama dengan 24. Konfigurasinya menurut aturan Aufbau yaitu 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, dan 3D4. Itu secara teoritis. Kan 24 kurangi 2 ini kan 2 kemudian dikurangi 2 kan 20 dikurangi 6 14 dikurangi 2 12 dikurangi 6 dikurangi 2 4, sisanya itu 4 dan berakhir di orbital 3D. Jadi
apa ini konfigurasi terakhirnya 3D 4. Untuk konfigurasi sebenarnya atau penyimpangannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2. Kenapa? Karena satu elektron dari subkulit 4S berpindah ke 3D atau terjadi promosi elektron agar subkulit D menjadi setengah penuh atau D5 yang lebih stabil. Nomor 8, tuliskan konfigurasi elektron, nomor atom, dan lambangnya jika diketahui. N sama dengan 3 bilangan kuantumnya, kemudian bilangan azimut L sama dengan 2, bilangan magnetiknya plus 2, dan arah spinnya itu ke atas ya guys, karena ini melambangkan plus setengah. Oke, pertama-tama kita tulis dulu bilangan kuantumnya kan 3, jadi dia menempati subkulit ketiga. Bilangan azimutnya 2, orbitalnya berarti D. Karena kan S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Maka elektron berakhir pada orbital 3D. Tentukan jumlah elektron subkulit 3D. Orbital D itu kan subkulitnya kan ada 5, kamarnya kan ada 5. Dan jumlah elektronnya itu kayak min 2, min 1, 0, 1, 2 seperti ini. Kemudian magnetiknya berhenti di plus 2, berarti kan ada maka elektron valensinya yang terisi kan 5, berarti kan ke arah, kan kita nulisnya mulai dari sini ya, ke arah atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, berarti di 5 plus 2 kan berarti di 5, dan ini arah spinnya itu ke atas berhentinya, berarti stop ke atas ini, itu sudah selesai. Maka elektron valensinya adalah berhubung yang kelima ini kan plus 2, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ketika elektron berakhir pada orbital 3D, dan ini elektron valensinya kan di 5, berarti lambangnya itu berarti konfigurasi elektronnya itu 3D5, berarti 3D5. Untuk menentukan nomor atom 3D5, kita sebelumnya 3D kulit terisi sebagai berikut: 1S2, 2S2, 3P6, 3S2, 3P6, 4S2 itu kan 20 elektron. Sedangkan 3D5 itu 5 elektron. Kan setelah 4S ini kan baru 3D guys. Dan berhubung tadi kita ketemu 3D5, berarti kita hitung semuanya menjadi totalnya 25 elektron. Unsur dengan nomor atom 25 adalah Mn. Lanjut nomor 9, perbedaan sifat periodik. Yang pertama, jari-jari atom. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar dikarenakan jumlah kulit elektronnya bertambah. Kemudian dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil dikarenakan muatan intinya semakin besar, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron akan lebih kuat. Akibatnya, elektron lebih mendekat ke inti atom. Yang B, afinitas elektron. Dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung semakin kecil dari atas ke bawah karena jari-jari atomnya semakin besar. Jika jari-jari atom besar, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluarnya itu kecil, sehingga pelepasan energi juga relatif kecil. Kemudian kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung meningkat karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin besar. Akibatnya, dia mudah menerima elektron. Yang C, keelektronegatifan. Dalam suatu golongan, seiring bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah, nilai keelektronegatifannya itu semakin kecil, karena posisi elektron akan semakin jauh dari inti atom. Dan kecenderungan untuk menarik elektron itu juga semakin kecil.
Dan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegatifan semakin meningkat karena semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron juga semakin kuat dan kecenderungan untuk menangkap elektron juga akan semakin bertambah besar. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan tarikan atau ikatan antar molekul. Berikut contohnya. 1. Gaya dispersi London atau gaya antar molekul terlemah. Ciri-cirinya gaya tarik yang terjadi di antara molekul nonpolar dan polar. Kekuatan gaya London, molekul dipengaruhi oleh massa molekul. Semakin besar massa molekulnya, maka gaya London semakin kuat dan titik semakin tinggi. Contoh interaksi molekul Cl2 dan CH4-nya seperti ini. Lihat seperti di gambar ini. Lanjut saja nomor 2, gaya dipol-dipol. Umumnya gaya dipol-dipol itu dibagi menjadi 2. Gaya dipol-dipol permanen, yaitu gaya tarik yang terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Contohnya molekul HCl dengan molekul HCl. Seperti ini. Kemudian yang kedua, gaya dipol-dipol induksian atau terimbas. Gaya tarik yang terjadi antar molekul polar dengan nonpolar. Contohnya molekul HCl polar dengan Cl2 nonpolar. Gambarnya seperti ini, guys. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Ikatan yang terjadi karena atom H mengikat atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti atom F, atom O, dan atom H antar molekulnya. Contohnya molekul H2O dengan H2O. Seperti ini. H2O. Urutan kekuatan interaksi gaya antar molekul. Ikatan hidrogen lebih besar dari dipol-dipol permanen. Kemudian ini dari besar yang kecil ya, guys. Pertama ikatan hidrogen, yang kedua ikat dipol-dipol permanen, yang ketiga dipol-dipol terimbas, dan yang terakhir gaya London yang terlemah. Kemudian untuk menentukan rumus nomor 11 untuk menentukan rumus molekul dari MsG yang mempunyai massa sebagai berikut, yakni jika diketahui massa C adalah 35,51%, kemudian H 4,77%, O 37,85%, dan N 8,29%, kemudian Na 13,60%. Ini kan jika diketahui MsG itu terbentuk dari ini semua, maka rumus molekulnya jika MsG 169 gram per mol, kemudian kita buat permisalan itu 100 gram MsG. Kan dalam MsG 100 gram ini terdapat massa C tadi kan 35,51%, berarti katakanlah dia mengandung C 35,51 gram. Kemudian H 4,77%, berarti dia mengandung 4,77 gram massanya dalam 100 gram ya. Dan 37,85 ini O, berarti dia mengandung 37,85 gram massa O. Kemudian N 8,9, berarti 8,9 gram. Dan Na 13,60%, berarti dia 13,6 gram. Maka ini kalau ditotal semua kan hasilnya kan 100 gram. Kemudian kita hitung mol tiap unsurnya dengan rumus gram per AR. ARC diketahui kan 12,01 atau 12 kalau nggak salah. Berarti masanya tadi kan 35,51 dibagi 12,01, ketemu hasilnya konsentrasi dia 2,9567 mol. Kemudian konsentrasi H kita hitung sama caranya, 4,77 dibagi 1,008 008, ini AR dari H. AR dari H kan 1.
sama dengan 4,7321 mol. Kemudian konsentrasi ARO adalah 16, 37,85 dibagi 16 sama dengan 2,3656 mol. Kemudian konsentrasi N 8,29 dibagi 14,01 yaitu 0,5917 mol. Ini adalah ARN 14. Kemudian Na 13,6 ini dari massa ini dibagi 22,9 sama dengan 0,5916. Kemudian untuk penyederhanaan rasio jumlah molekul dengan membagi semua nilai mol dengan nilai mol terkecil. Tadi kan nilai mol terkecilnya kan 0,5916 dari Na tadi ya. Maka konsentrasi C dengan untuk penyederhanaan rasionya 2,9567 tadi yang kita cari itu dibagi dengan mol terkecilnya Na 0,5916 sama dengan 49,98 atau kita bulatkan menjadi 5. Berarti dalam kandungan MSG tersebut nilai atomnya, nilai molnya C itu adalah 5 koefisiennya. Intinya lah muatan molekulnya adalah 5. Kemudian untuk H tadi kan kita cari kan konsentrasinya 4,7321, kita bagi dengan mol terkecilnya 0,5916 yaitu menghasilkan 7,999 atau kita bulatkan menjadi 8. Kemudian O tadi kan 2,3656, kita bagi dengan 0,5916 yaitu 3,999 atau kita bulatkan juga jadi 4. Berarti O nya itu rumus molekulnya O itu adalah O4. Kemudian N 5,917 bagi 0,5916 yaitu 1,001, kita bulatkan 1. Kemudian yang terakhir Na, karena kan kita dibagi Na tadi kan ya, jadi sama dengan 1 lah. Maka jumlah rasio molekulnya adalah C sama dengan 5, H sama dengan 8, O sama dengan 4, N sama dengan 1, kemudian Na sama dengan 1. Maka rumus molekul dari MSG tersebut adalah C5H8 NO4 Na. Sekian saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.